Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Lutita Toni dari kelas Filosofia IPS SMA ITEN Parimu Karawang. Di sini saya akan membahas tentang COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tujuan utama saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas dari sekolah saya dan memberikan pendapat saya terhadap kasus COVID-19 di Indonesia. Bisa dilihat di sini sudah ada diagram kasus COVID-19 berdasarkan rentang usia. Dan di sebelah kanan sudah saya masukkan informasi tentang warna-warna yang mempresentasikan rentang usia. Bisa dilihat juga dari diagram tadi, kasus COVID tertinggi berada di rentang usia 20-29 tahun, dan kasus COVID terendah berada di rentang usia 1-5 tahun. Kok bisa sih pasien COVID di Indonesia terbanyak rata-rata berada di rentang usia 20-29 tahun? Menurut saya, karena rentang usia 20-29 tahun itu rata-rata sudah pada selesai sekolah atau bisa disebut sudah selesai kuliah. Mereka rata-rata sudah pada bekerja dan memang betul di Indonesia sendiri sudah menerapkan sistem work from home atau bisa disingkat WFH. Tetapi WFH ini hanya bisa dilakukan oleh pekerjaan tertentu. Contohnya, pekerja kantoran yang mengurus berkas-berkas dan pekerjaan lainnya yang menggunakan laptop atau PC. Sedangkan pekerjaan seperti kuli bangunan, pegawai swasta di sebuah pabrik, dan pegawai mall itu tidak bisa kalau harus bekerja menggunakan sistem WFH. Kan tidak mungkin yang kuli bangunan membangun rumah via online. Jadi mereka ya terpaksa harus bekerja keluar rumah. Dan karena itulah rentang usia 20-29 tahun resiko terpapar COVID-nya tinggi. Faktor-faktor apa saja sih yang dapat memengaruhi naiknya angka pasien COVID di Indonesia? Yang pertama, minimnya social distancing. Di Indonesia sendiri ternyata masih sangat kurang edukasi betapa pentingnya social distancing di masa pandemi seperti sekarang. Pemerintah hanya memberlakukan protokol kesehatan social distancing tanpa memberi edukasi secara rinci kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat akan menyepelekan social distancing ini karena mereka belum teredukasi. Yang kedua, berkumpul tidak memakai masker. Masih disayangkan, masyarakat kita masih banyak yang beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker. Padahal itu jelas-jelas sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun bagi orang yang berada di dekatnya. Yang ketiga, tidak ada kesadaran diri. Yang keempat, rakyat Indonesia bebal. Orang-orang di sini masih sangat bebal. Masyarakat di sini bukannya mengedukasi diri sendiri tentang bahaya COVID, justru malah mendebatkan hal-hal yang menurut saya sangat tidak penting, seperti COVID tidak nyata atau COVID konspirasi global elit. Padahal bisa saja kita kesampingkan itu semua dan fokus untuk menjaga diri dari wabah ini. Dan jika saja COVID ini tidak menular, kalian terserah mau pakai masker atau tidak. Karena yang akan terkena COVID ya yang tidak memakai masker. Nah, masalahnya adalah COVID ini adalah virus menular. Jadi bukan hanya kalian saja yang kena, tapi orang di sekeliling kalian yang akan kena akibatnya juga. Kira-kira pasien COVID di Indonesia ini untuk beberapa bulan ke depan akan bertambah atau justru berkurang? Menurut saya semakin bertambah tinggi. Kenapa? Bisa dilihat Indonesia sekarang pasien COVID-nya berhasil menembus 300.000 lebih orang. Itu pun orang-orang yang sudah ketahuan kalau dia positif COVID. Nah, yang belum ketahuan sudah pasti dia jalan-jalan, peluk temannya, peluk keluarganya. Apa yang dipeluk tidak akan tertular. Dan juga COVID ini ada yang tidak timbul gejala. Inilah yang sangat berbahaya. Jadi menurut saya pasien corona di Indonesia akan terus melonjak tinggi. Salah satu upaya kita untuk menurunkan angka pasien COVID di Indonesia bisa dengan cara tetap berdiam di rumah. Inilah yang bisa kita lakukan di rumah agar tetap produktif. Yang pertama, membaca buku. Membaca buku bisa menghilangkan rasa bosan ketika di rumah, tidak ada buku bacaan yang baru. Kalian bisa baca buku yang sudah dibaca.
hitung-hitung sekalian mereview kembali isi buku. Yang kedua, menulis cerita sendiri. Buktikan kalau kalian di rumah tidak hanya tidur, makan, lalu kelas online saja. Kalian di rumah juga bisa membuat cerita karangan sendiri. Ketiga, mencari referensi tontonan YouTube dikala bosan. Yang dilakukan saya ketika bosan sudah pasti membuka YouTube. Nonton apa kira-kira? Saya biasanya nonton video-videonya Gita Savitri. Dia di channelnya membahas tentang open-minded, keluh kesah anak kuliahan di Jerman, kesetaraan gender, dan hal-hal lainnya yang sangat mengedukasi. Usulan untuk pemerintah agar angka pasien COVID bisa ditekan turun. Saya sebenarnya tidak ada usulan untuk pemerintah. Lockdown dan social distancing memang sudah benar kata pemerintah. Kita hanya tinggal membutuhkan kesadaran tinggi rakyat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Karena kesadaran di sini belum bisa tinggi seperti rakyat di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya yang angka COVID-nya sudah berhasil turun. Berikut hadis yang berkaitan dengan wabah penyakit. Sekian cukup dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.